Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-musannifu rahimahu Syekh Muhammad Ahmad bin Muhammad bin Abdul Karim bin Atha'illahi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-anwaru matayal qulubi wal asraru al-anwaru matayal qulubi wal asrari an-nuru jundul qalbi kama anna zulmata jundun nafsi. Bismillahirrahmanirrahim. Cahaya-cahaya ilahiyah yang mendatangi hati seorang murid yang ghalibnya umumnya dihasilkan dari zikir-zikir dan riyadhah-riyadhah. Itu adalah kendaraan hati dan kendaraan sirri. Sirri adalah hal yang lebih dalam daripada hati. Jadi dalam diri manusia ada jasad, ruh, hati, dan sirri. Bismillahirrahmanirrahim. Cahaya adalah kendaraan hati yang bisa menyampaikan hati tersebut kepada apa yang dia tuju. Tujuan hati adalah bisa masuk ke hadirat Rabbi dan menjadi dekat kepada Rabbi. Dan cahaya juga merupakan kendaraan asrar atau sirri. Sirri adalah hati bagian dalam. Cahaya adalah pasukannya hati yang menyampaikan hati menuju kepada apa yang dia kehendaki, yaitu bisa menuju ke hadratir Rabbi. Seperti pasukannya sang raja yang membantu sang raja untuk maksud tujuan sang raja, yaitu ketika berperang dengan musuh maka bisa mengalahkan musuhnya. Seperti kegelapan adalah pasukannya nafsu. Kegelapan itu berupa tabiatnya hamba. Yang dengan kegelapan itu nafsu bisa menuju kepada apa yang dia maksud, yaitu berupa syahwat-syahwat dan tujuan-tujuan yang bersifat segera.
Fa idza aradallahu an yansura 'abdah amaddahu bi junudil anwari wa qata'anhu madadadz zulami wal aghyari. Maka ketika Allah menghendaki untuk menolong hambanya untuk bisa mengalahkan nafsunya dan syahwatnya, maka Allah akan membantu hamba tersebut dengan mengirimkan pasukan-pasukan cahaya. Karena dengan datangnya cahaya itu, maka seorang hamba bisa melihat betapa syahwat-syahwat yang ada itu adalah hal yang sangat kotor, yang bisa menghalangi perjalanan menuju pada Allah. Juga selain Allah mengirimkan pasukan cahaya, juga Allah memutus dari hamba tersebut bahan-bahan kegelapan dan bahan-bahan untuk tujuan kepada selain Allah. Sebaliknya, jika Allah menghendaki untuk menghinakan seorang hamba, maka Allah akan mengirimkan cahaya-cahaya kegelapan dan memutuskan darinya cahaya-cahaya, maka Allah akan mengirimkan pasukan kegelapan dan akan memutuskan darinya pasukan cahaya. Maka dalam hati seorang hamba, ketika hati tersebut menghendaki untuk amal soleh, misalnya puasa, di saat itu juga nafsunya ingin untuk terpenuhi syahwatnya, seperti tidak puasa, maka antara hati dan nafsu itu saling berperang. Saat itulah kemudian, bila yang datang itu adalah cahaya dari Allah, maka cahaya tersebut akan menolong hatinya. Memang seorang hamba ketika hatinya berperang dengan dahsyat melawan nafsunya, tiada jalan dari untuk hamba tersebut untuk bisa memenangkan kecuali dengan bersandar kepada Allah dan berpasrah diri kepada Allah. Karena dengan bersandar diri dan tawakal kepada Allah, putuslah kekuatan nafsu. Sehingga nafsu itu menjadi terkalahkan. Bismillahirrahmanirrahim. An-nuru jundul qalbi kama anna dzulmata jundul nafsi fa idza aradallahu an yansurahu 'abdahu. Bismillahirrahmanirrahim. An-nuru lahul kasfu wal basiratu lahul hukmu wal qalbu lahul iqbal wal idbar. Cahaya itu punya kekuatan membuka. Mata hati punya kekuatan untuk memutuskan atau
memberi keputusan. Dan hati punya kemampuan untuk menghadap maupun kalau bahasa Jawanya itu mungkur, membelakangi. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi cahaya itu bisa memberi faedah, membuka makna-makna yang samar, sehingga bisa menjadi jelas. Sehingga dengan cahaya itu mata hati bisa melihat dengan jelas, sehingga bisa memutuskan, memberi keputusan. Dan hati dengan adanya keputusan itu bisa mengamalkan dari hasil keputusan tersebut. Sehingga dengan adanya cahaya, maka jelas yang baik menjadi baik, yang buruk terlihat buruk. Karena semuanya jelas, maka mata hati bisa memutuskan mana yang harus dilakukan dan mana yang harus ditinggalkan. Dan dengan adanya keputusan itu, hati bisa melakukan dengan jelas bahwa ini yang harus saya lakukan dan ini yang harus saya tinggalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Janganlah menggembirakan kamu, la tufarrihka at-ta'atu li'anha barzat minka, wafrah biha li'anha barzat minallahi ilaika. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Janganlah menjadikan kau bergembira karena taat itu terlihat keluar dari dirimu atau dilakukan oleh dirimu. Tapi bergembiralah bahwa taat itu dari Allah diturunkan kepadamu. Sehingga kau digerakkan untuk melakukan taat itu. Seperti dalam Al-Quran, Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah wahai Muhammad, dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah, maka dengan demikian itu bergembiralah. Yang demikian itu lebih baik daripada apa-apa yang dikumpulkan oleh manusia. Gembira karena taat itu ada dua. Gembira karena taat itu keluar dari Allah, ya, sehingga diturunkan kepada kita sebagai kenikmatan dari Allah dan anugerah dari Allah. Ini adalah gembira yang terpuji. Ini yang diperintahkan pada kita semua. Sehingga kita semakin beribadah, semakin bersyukur. Semakin beribadah, semakin terima kasih. Nomor dua adalah gembira karena kita melihat taat itu kita lakukan. Ini adalah gembira yang tercela, yang dicegah. Bahkan ini bisa dikatakan sebagai mengkufuri nikmat Allah. Karena apa? Lupa bahwa itu adalah kehendak Allah. Lupa bahwa itu adalah anugerah Allah. Sehingga yang keluar bukannya bersyukur, tapi yang ujub, bangga diri. Makanya kadang-kadang ibadah itu bukan sebagai sesuatu yang bisa menyampaikan kepada Allah, malah bisa menjadi penghalang, menjadi hijab dari perjalanan untuk menuju Allah. Karena apa tadi? Ibadah itu bila kita pandang sebagai anugerah dari Allah, maka itu kita bukan semakin bangga diri, tapi semakin bersyukur, semakin berterima kasih. Tapi bila kita
akui sebagai perbuatan kita, maka tentu dengan mudah kita akan mengatakan, saya telah berbuat kebaikan. Saya ini baik, saya ini bertakwa, saya ini solih, saya ini akhirnya saya ini hebat. Dan yang demikian itu adalah tercela. Maka gembira karena adanya ketaatan dalam diri kita, tapi sebagai perbuatan kita itu adalah gembira yang seperti tidak ada artinya. Qat'us sa'irina lahu wal wasilina ilaihi an ru'yati amalihim wa syuhudi ahwalihim. Amma sa'iruna fali'annahum lam yatahaqqaqu as-sidqa ma'allahi fiha wa ammal wasiluna fali'annahu ghaibuhum bisyuhudihi anha. Bismillahirrahmanirrahim. Orang-orang yang memandang atau yang memutuskan pandangannya terhadap amal-amal mereka, terhadap tingkah laku mereka, ini ada yang masih dalam keadaan perjalanan menuju Allah, ada yang sudah sampai kepada Allah. Jadi orang-orang yang tidak mau melihat perbuatannya, dalam arti semua perbuatannya dia saksikan sebagai perbuatan Allah. Semua peribadatannya, semua perbuatan baiknya dia pandang sebagai anugerah Allah. Ini ada dua orang, ada dua kelompok. Satu itu orang yang baru berjalan menuju Allah. Yang kedua adalah orang yang sudah sampai kepada Allah. Dan dua-duanya punya alasan yang berbeda. Adapun orang yang masih dalam perjalanan menuju Allah, kenapa mereka memandang bahwa amal baik mereka bukan perbuatan mereka sendiri, tapi merupakan anugerah dari Allah? Karena mereka melihat diri mereka sendiri apakah benar-benar sudah bersungguh-sungguh dalam melakukan itu karena Allah. Belum bisa menyatakan. Sholatku, puasaku, zakatku, sodakohku, hajiku, perbuatan baikku terhadap orang-orang. Benarkah saya betul-betul sudah berniat karena Allah? Masih meragukan perbuatannya sendiri. Sehingga dia sandarkan semua perbuatan baiknya kepada Allah. Semua itu adalah anugerah dari Allah. Adapun orang-orang yang sudah wusul kepada Allah, sudah sampai kepada Allah, walaupun hatinya sudah benar-benar hanya karena Allah, justru karena mereka sudah wusul kepada Allah, sehingga mereka hanya melihat Allah, tidak melihat yang lain. Sehingga dengan jelas dalam mata hati mereka, bahwa perbuatan-perbuatan baik mereka, semua semata-mata adalah digerakkan dan dikehendaki oleh Allah. Sehingga mereka sudah tidak melihat perbuatannya sendiri. Ini sudah pernah saya sampaikan, kalau dalam orang Jawa itu dikasih apa namanya, apa istilahnya? Iku tinggalkan sholat, rasa sholat, rasa poso, rasa ibadah. Itu maksudnya bukan kok kita disuruh meninggalkan ibadah, itu bukan. Tapi apa? Disuruh meninggalkan mengakui atau pengakuan terhadap ibadah itu. Di bahasanya seperti itu. Rasa sholat, maksudnya apa?
tidak usah mengakui sholatmu. Lakukan sholatmu sebagai wujud bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Sehingga kau semakin rajin sholat, bukan kau semakin merasa sebagai orang yang semakin solih, bukan, tapi sebagai orang yang semakin banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah berupa kebaikan-kebaikan yang berupa ibadah. Jadi sebisa mungkin sebanyak apapun amalnya tidak dipandang pada dirinya sendiri. Tidak memandang sebagai orang yang melakukan hal yang baik-baik sehingga rasa sebagai orang yang solih, rasa sebagai orang yang bertakwa, rasa sebagai orang yang ikhlas itu ditinggalkan. Tapi yang diandalkan adalah rasa mendapatkan anugerah dari Allah, telah bisa melakukan sholat yang semua itu atas kehendak Allah, telah bisa melakukan ibadah apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Allah telah menyempurnakan kenikmatan kepadanya kepada dua kelompok. Dua kelompok itu adalah orang-orang yang wusul kepada Allah dan orang-orang yang baru jalan menuju Allah. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ard taw'an wa karha. Walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi taw'an wa karha. Dan kepada Allah sujudlah orang-orang di langit dan bumi dengan taat dan dipaksa. Maksudnya apa ini taat dan dipaksa? Kalau orang-orang yang sudah wusul kepada Allah, mereka memang dengan sendirinya akan melihat semua perbuatan dia, semua perbuatan baik di mereka adalah semata-mata perbuatan Allah. Karena mata hatinya sudah bisa melihat apa yang dia gerak ada yang mengerakkan Allah, apa yang dia berdiam yang mendiamkan Allah. Itu sudah bisa melihat. Sehingga dengan sendirinya dia akan merasa bahwa semua itu adalah anugerah Allah. Dengan sendirinya, tau'an itu dengan sendirinya, secara patuh. Adapun orang-orang yang masih menuju kepada Allah, masih dalam perjalanan, maka memandang bahwa ibadahnya itu adalah semata-mata ibadah Allah, itu masih dengan dipaksa. Ya. Karena apa? Pada kenyataannya hatinya belum bisa melihat sendiri. Jadi dia memaksa keyakinannya atau menghendaki keyakinannya untuk berkeyakinan seperti itu walaupun belum melihat sendiri. Ya, makanya dikatakan karhan itu adalah dalam arti karena dia belum bisa melihat sendiri, maka hanya sebatas keyakinan. Belum tahu sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Tanda-tandanya orang yang dikasihi Allah ketika dia beribadah, ketika dia berperilaku adalah orang tersebut melihat kekurangannya di dalam ikhlasnya, kekurangan dia, dan melihat masih ghaflahnya dia dalam zikirnya, melihat masih kurangnya dia dalam kesungguhannya, melihat masih lambannya dia dalam bermujahadah. Sehingga dia merasa semua tingkah lakunya belum bisa seperti yang diharapkan untuk mendapatkan ridhonya Allah. Sehingga ketika dia melihat itu semua,
dia merasa bertambah butuh kepada Allah. Ketika dia melakukan semua itu. Itu tanda-tanda bahwa dia mendapatkan kasih sayang Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Abu Amrin Ismail bin Nujaid mengatakan, tidaklah penghambaan seseorang itu bersih sampai dia merasa bahwa semua perbuatannya itu adalah riya, semua perilakunya adalah pengakuan-pengakuan saja, bukan kesungguhan. Abu Yazid pernah mengatakan, kalau memang benar-benar ketika saya mengatakan la ilaha illallah satu kali saja ada yang bersih, maka saya tidak peduli yang lain. Maksudnya apa? Kalau ada satu perkataan kita la ilaha illallah itu benar-benar bersih karena Allah, maka itu sudah merupakan anugerah yang sangat agung sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Ada suatu cerita yang mengisyarahkan kepada makom dua ini, yaitu makomnya apa? Yang melihat bahwa semua anugerah Allah dengan sudah melihat sendiri dari mata hati, yaitu wasilun, dan orang yang melihat semua itu anugerah Allah masih dalam batas keyakinan, yaitu orang yang salikun, masih perjalanan menuju Allah. Itu ada satu cerita. Dari Imam Wasiti. Imam Wasiti pernah masuk ke daerah Naisabur. Ketika dia masuk ke daerah Naisabur, dia bertanya kepada santri-santrinya Abi Utsman. Dia bertanya, wahai para santri, apa yang diperintahkan oleh gurumu yaitu Abu Utsman kepadamu? Mereka berkata, oh, guru kami memerintahkan kepada kami agar selalu menetapi ketaatan dan selalu merasa bahwa taat kita ini masih kurang. Maka Syekh Wasiti pun menanggapi demikian. Oh, gurumu itu memerintah kamu dengan perbuatan yang masih seperti orang musyrik. Masih seperti orang musyrik. Karena apa? Masih memandang selain Allah. Ini bukan berarti menganggap musyrik, bukan. Maksudnya apa? Bahwa dalam perjalanan peribadatan itu berarti belum wusul. Karena masih melihat dirinya sendiri berbuat. Masih melihat amalnya. Walaupun masih merasa, masih sudah baik, merasa amalnya itu kurang. Tapi masih melihat amalnya. Seharusnya gurumu itu memerintahkan kamu semua untuk tidak melihat amal itu sama sekali. Caranya bagaimana? Melihat bahwa amal itu yang menggerakkan, yang memunculkan adalah Allah. Ini istilah seperti itu adalah seperti ini. Ya. Jadi ada kaidah begitu. Gini. Hasanatul abrari sayyiatul muqarrabin. Hasanatul abrari sayyiatul muqarrabin. Perbuatan baik seseorang yang baik itu bila dipandang dari orang yang lebih baik darinya, maka akan terpandang sebagai keburukan. Seperti Kanjeng Nabi setiap hari selalu istighfar 70 kali.
Kalau 100.000 kalinya. Karena apa? Karena Kanjeng Nabi setiap hari naik derajat 70 derajat. Nah, ketika Kanjeng Nabi naik derajatnya di sisi Allah, maka melihat derajat yang tadi sebelum naik, ketika dipandang dari derajat sesudah naik, akan terlihat sebagai keburukan. Ya Allah, penghambaanku waktu itu sebelum saya naik derajat ini hanya seperti itu. Ya Allah, memuliakanku kepadamu ketika saya belum kau naikkan derajatku ini. Hanya seperti itu. Karena ketika naik pangkat, naik derajat berarti kan menambah rasa penghambaan kepada Allah dan menambah rasa memuliakan kepada Allah. Jadi seperti itu. Kaidahnya adalah hasanatul abrari sayyiatul muqarrabin. Kebaikan-kebaikan orang yang baik, yang berbakti, itu bila dipandang dari orang-orang yang lebih tinggi darinya, akan terlihat sebagai keburukan. Seperti ini. Jadi Abi Utsman Syekh Utsman menyuruh murid-muridnya untuk selalu menetapi ketaatan. Dan selalu merasa berketaatan itu masih kurang. Tapi oleh Syekh Wasiti dikatakan, wah itu seperti perbuatan masih orang yang musyrik, masih seperti perbuatan yang seperti perbuatan orang musyrik. Dalam arti bagaimana? Masih memandang selain Allah. Masih merasa perbuatan baik adalah perbuatan diri sendiri. Padahal seharusnya guru kamu harus memerintahkan kamu semua untuk melihat bahwa semua perbuatan baik adalah yang menggerakkan adalah Allah, yang memunculkan adalah Allah. Diri kita hanya mendapatkan anugerah sebagai jalan munculnya anugerah-anugerah itu, yaitu peribadatan atau penghambaan-penghambaan itu. Ya, itu berarti sudah tidak memandang selain Allah. Itu. Qala Ustadz Abdul Qasim Al-Qushairi. Syekh Wasiti berkata demikian, itu untuk menjaga murid-murid tersebut dari ujub. Dari ujub. Bukan untuk kemudian meremehkan atau menghina, bukan. Ya. Dan juga bukan untuk mengajarkan kepada murid-murid tersebut agar menentang gurunya, bukan. Yang dimaksud adalah jangan sampai ujub. Demikian. Jadi kalau dalam pelajaran wahdaniyah tauhid dulu ya, kan ada wahdaniyah fil dzat, wahdaniyah fil sifat, wahdaniyah fil af'al. Wahdaniyah fil dzat ada dua pertanyaan. Berapa bagian-bagian dari zatnya Allah? Tidak ada. Karena zatnya Allah itu mukhalafatul hadis, tidak sama dengan makhluk. Jadi berbeda. Kemudian berapa Tuhan selain Allah juga tidak ada. Kamu fasirin fil dzat. Itu juga dijawab tidak ada. Karena tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdaniyah fil sifat ya, mempunyai arti berapa bagian-bagian dari sifatnya Allah? Tidak ada. Semua sifat Allah yang 20 itu satu-satunya adalah satu-satu. Satu maknanya, satu asmanya. Qudrah. Namanya qudrah. Sifat Allah qudrah. Qudrah saja. Bukan qudrotan atau aqodah. Jadi hanya kuasa yang satu. Maknanya juga kuasa. Dalam arti bagaimana? Bahwa Allah menciptakan apapun, itu Allah kuasa. Dengan kuasa yang satu, yaitu apa? Mudah semua. Tidak ada yang agak sulit, apalagi sulit. Sifat ilmunya Allah juga demikian. Namanya ilmu, maknanya juga tahu. Udah, ilmu saja, tahu saja. Maksudnya bagaimana? Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Baik yang diterang benderang maupun dalam gelap gulita, semuanya adalah sama. Dengan tahu yang satu, yaitu tahu yang sempurna. Tidak ada yang agak samar, apalagi samar. Semuanya jelas bagi Allah. Demikian seterusnya. Jadi itu maksudnya wahdaniyah fi sifat. Dan tidak ada selain Allah yang sifatnya sama dengan Allah. Allah wujud, makhluk wujud, beda. Wujudnya Allah asli, wujudnya makhluk tidak asli. Aslinya makhluk tidak wujud, tapi diwujudkan Allah. Allah hidup, manusia hidup, sama-sama hidup, berbeda. Hidupnya Allah asli, hidupnya manusia tidak asli. Aslinya manusia tidak hidup,
tapi dihidupkan oleh Allah. Allah abadi, akhirat abadi. Berbeda. Abadinya Allah asli, abadinya akhirat tidak asli. Aslinya akhirat tidak abadi, tapi diabadikan oleh Allah. Wahdaniyah fil af'al. Bahwa semua perbuatan adalah perbuatan Allah. Dalam arti Allah menciptakan makhluk beserta perbuatannya. Jadi kita bergerak yang menggerakkan Allah. Kita diam yang mendiamkan Allah. Ini sudah berkali-kali saya terangkan. Ya. Walaupun keyakinan kita semua perbuatan adalah perbuatan Allah, tapi untuk penerapannya ada ta'adubnya, ada sopan santunnya. Bahwa bila kita berbuat kebaikan, maka sandarkanlah kepada Allah. Sehingga kita tidak merasa berbuat kebaikan itu, tapi kita mendapatkan anugerah dari Allah menjadi tempat munculnya perbuatan baik itu. Sehingga tidak semakin merasa bangga diri, saya orang soleh, saya orang bertakwa, tidak ada itu. Yang adalah saya orang yang beruntung, ya, telah digerakkan oleh Allah dalam kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, bila perbuatan itu perbuatan yang tidak baik, maka walaupun secara keyakinan, secara akidah kita meyakini semua itu dari Allah, tapi kita harus bertaat kepada Allah. Ya Allah, saya telah salah, saya telah bermaksiat, saya telah durhaka, maka ampunilah dosa-dosa ya Allah. Diterangkan dalam kitab, bila ada seseorang yang melakukan kemaksiatan atau kesalahan, yang dimana dia secara akidah dia meyakini semua dari Allah, tapi dia bertaat kepada Allah, sehingga dia mengakui dosanya, menyesali dosanya, dan minta ampun kepada Allah. Maka Allah menjawab, kau sebetulnya tahu bahwa aku yang menggerakkan semua itu. Tapi karena ta'adubmu kepada aku, karena sopan santunmu kepada aku, kau akui itu semua sebagai perbuatanmu. Maka ku ampuni dosa-dosamu karena kesopananmu itu. Demikian. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini sehingga memunculkan hal yang seperti ini, bahwa kita ini kalau bisa tidaklah memandang perbuatan baik kita sebagai perbuatan kita. Tapi semua itu adalah anugerah dari Allah yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kalau benar-benar kita merenungi atau memikirkan itu, semakin kita berbuat baik, tidak semakin bangga diri, tidak semakin merasa diri ini baik, tapi semakin merasa berterima kasih kepada Allah. Tapi yang baik dan hebat adalah Allah. Demikian. Ma basakot. Itu dulu. Monggo yang mau bertanya, silahkan. Saya mau tanya. Ini pertanyaan mungkin. Nanti kalau kita itu di surga bisa melihat Allah itu dengan mata apa gimana? Ya, dengan mata kepala. Ya, karena ketika nanti kita di surga itu sudah jasadnya bukan jasad yang bersifat duniawi ini, tapi diganti dengan jasad yang bersifat ukhrawi, yang mampu untuk melihat Allah, zatnya Allah. Itu pun tidak bisa meliputi. Karena apa? Karena Allah itu maha mulia yang tiada habisnya, maha indah yang tiada habisnya, maha sempurna yang tiada habisnya. Sehingga orang-orang ahli surga yang melihat Allah itu adalah melihat Allah semakin indah, semakin indah. Pada Allah tidak berubah. Allah tidak pernah berubah. Allah adalah maha sempurna yang tidak habisnya. Tapi karena yang diterima oleh makhluk itu semampu pandangannya, maka dia melihat Allah semakin indah, semakin mulia, semakin berwibawa, semakin ya, terus begitu, sehingga orang-orang yang dalam surga itu tenggelam dalam kenikmatan memandang Allah, walaupun tidak akan pernah menemukan siapa sejatinya Allah. Karena apa? Karena tidak akan mungkin idrak atau menemukan secara meliputi. Sehingga
selamanya tenggelam dalam keindahan memandang Allah, yang dalam pandangan ahli surga itu Allah itu semakin indah, 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 indah hingga selama-lamanya. Sehingga tidak mungkin seorang makhluk bisa meliputi atau menemukan sejatinya Allah. Tapi hanya bisa melihat Allah dari sifat-sifat yang terlihat. Keindahannya, kemuliaannya, wibawanya. Sehingga semakin indah, semakin indah. Apalagi kepada Allah ya. Diceritakan dalam surga itu bahwa kenikmatan surga itu dinamis. Kenikmatan surga itu, maka tidak bosan. Karena kan ada yang mengatakan begitu. Nah, kalau surga itu isinya nikmat tok, senang tok, ya bosan dong. Nggak ada sedih, nggak ada susah, bosan jadinya. Bukan. Bahwa kenikmatan, kebahagiaan di surga itu adalah kenikmatan dan kebahagiaan yang dinamis. Karena apa? Selalu bertambah, tidak ajek. Ya. Kalau kita ini di dunia ini, kalau misalnya melihat yang orang putri melihat orang laki-laki ya ganteng, pertama, wah tampan sekali, lama-lama biasa, bosan. Karena wajahnya ajek. Sebaliknya, yang cowok melihat yang putri, ya, pertama ngedap-ngedap dia, oh, cantik sekali, lama-lama biasa. Karena apa? Bosan, wajahnya ajek. Ya. Tetap tidak berubah. Tapi kalau di surga enggak, diceritakan dalam kitab itu bahwa suami istri yang duduk jejer bersama, duduk berjejer ya. Kemudian hanya 1 detik saja sang suami tidak melihat istrinya. Demikian juga sang istri 1 detik saja tidak melihat suaminya. Maka ketika mereka saling memandang, dua-duanya saling terkejut. Ya. Karena dalam 1 detik itu ternyata ketampanan sang suami sudah 1000 kali lebih tampan. Dan kecantikan sang istri juga sudah 1000 kali lebih cantik. Sehingga mereka selalu saling mencintai, selalu saling menyukai. Tiada habisnya, karena apa? Selalu bertambah tampan, bertambah cantik. Terus hingga selama-lamanya. Padahal itu sama-sama makhluk, apalagi kepada Allah. Allah yang merupakan sumber keindahan, sumber kebahagiaan. Sehingga tidak mungkin kalau meliputi Allah. Sesama makhluk saja di dalam surga sudah saling terkejut karena dalam 1 detik itu seorang putri bisa 1000 kali lebih cantik, dalam 1 detik seorang laki-laki bisa menjadi 1000 kali lebih tampan. Itulah kenikmatan surga. Makanya kenikmatan surga itu tidak bisa dibayangkan. Kita membayangkan seindah itu lebih indah dari itu. Kita membayangkan yang paling indah, surga lebih indah dari apa yang kita bayangkan yang paling indah. Sehingga kita menerangkan seperti itu hanya bayangan-bayangan saja. Tapi nanti sejatinya seperti apa? Hanya orang yang nanti masuk surga yang tahu. Apalagi kepada Allah. Seperti apa Allah? Hanya yang sudah melihat yang tahu. Karena memang Allah betul-betul mukhalafatul hadithi, berbeda dengan makhluk, dengan berbeda yang betul-betul beda, ada kesamaan sama sekali. Demikian. Pak Yai, izin tanya Pak Yai. Iya, monggo. Mengenai pasangan di surga tadi yang Pak Yai sampaikan, apakah itu pasangan real kita di dunia ataukah pasangan dari wujud amal-amal kita di dunia yang nanti menemani kita di surga? Contoh semisal saya pernah 2 kali menikah gitu. Apakah pasangan saya itu nanti amal ibadah saya yang saya lakukan di dunia atau salah satu di antara pasangan saya di dunia ini gitu. Itu yang mau saya tanyakan. Matur suwun. Ya, kalau masalah syariat di surga, karena begini ya, kalau akidah itu tidak pernah berubah. Sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang, yang namanya akidah Allah satu. Ya, itu tidak bisa berubah. Gitu. Tapi kalau syariat bisa berubah. Zaman Nabi Adam menikahi saudara sendiri boleh, asal tidak satu lahiran. Karena belum ada orang lain. Sebelum zaman Kanjeng Nabi datang mengharamkan khamr atau minuman keras, itu dulu pernah halal. Ya. Jadi kalau syariat bisa berubah, tapi kalau akidah, keyakinan tetap. Jadi sampai kelak di surga pun maka tetap tidak ada Tuhan selain Allah. Ya tetap. Semua selain Allah itu hamba.
yang Tuhan hanya Allah, itu tetap. Tapi kemudian kalau syariat bisa berubah, apalagi nanti di surga. Ya. Makanya kan ada yang mengatakan bahwa kalau seorang suami meninggal dulu, kemudian sang istri menikah lagi, maka dia terputus dari suami yang dulu. Ini ada seorang kiai yang mengatakan, siapa yang bilang begitu dan mana kitabnya? Ya. Bahwa seorang istri yang menikah lagi, maka dia terputus dari suaminya yang meninggal dulu. Itu mana keterangan kitabnya yang menerangkan dari dalil apa? Tidak ada. Makanya di dalam surga kelak itu beliau mengatakan bahwa yang menjadi istri ini, kalau masalah apa? Masalah menjadi suami ya, suami istri ya tetap misalnya seorang suami istri yang sampai meninggal pun masih suami istri nanti ya tetap itu memang itu suami istri memang di sana nanti. Cuma nanti kalau kemudian syariat di sana ya masih rahasia di sana. Nanti seperti apa? Apakah seorang wanita seperti dunia ini istrinya satu atau bagaimana? Ini syariat di sana. Ya nanti di sana bagaimana? Jadi syariat bisa berubah. Syariat bisa berubah, tapi akidah tauhid itu tidak berubah. Ya, berarti nanti kalau di surga bagaimana? Tidak usah risau. Ya. Yang namanya surga itu tidak ada sedih, tidak ada kecewa, tidak ada merasa kurang. Ya. Jadi kita serahkan kepada Allah bagaimana nanti bentuknya. Yang jelas surga itu lebih indah dari apa yang kita bayangkan. Kita membayangkan yang paling indah itu lebih indah dari itu. Sehingga kita tidak usah terlalu berisaukan nanti bagaimana, gimana suami istri. Tidak. Pokoknya kalau di surga tidak ada yang namanya kecewa. Makanya di surga tidak ada saling iri. Karena apa? Karena dikatakan bahwa kalau dunia ini cukup untuk kebutuhan semua orang, tapi tidak cukup untuk keinginan satu orang, sedangkan kelak di surga sebaliknya. Bukan sebaliknya. Tidak hanya seperti itu. Surga itu adalah cukup untuk keinginan semua penghuninya. Cukup untuk keinginan semua penghuninya. Sehingga semua penghuninya terpuaskan dengan penuh dan lebih dari terpuaskan. Sehingga sudah lebih-lebih. Makanya tidak ada saling iri. Dan tidak ada kecewa di sana. Semuanya serba memuaskan. Sehingga kita tidak perlu risau bagaimana kelak. Yang penting sekarang. Sekarang bagaimana agar kita menjadi hamba yang benar-benar hamba Allah. Ya bertingkat-tingkat. Ya, makanya kalau ngaji hikam ini diajarkan pada anak kecil, ya kurang pas. Kalau untuk anak-anak kecil ya kita ayo sholat biar mendapatkan pahala, ayo puasa. Ya itu sudah bagus. Tapi untuk hikam untuk tingkatan hikam seperti itu masih buruk. Ya, nah karena bertahap. Makanya dulu kalau kita ngaji sama guru-guru kita ketika masih kecil kan seperti itu. Ya, bahwa ayo kita sholat, ayo kita puasa, karena pahalanya besar sekali. Ayo kita sholat agar menjadi orang yang soleh. Mari kita beramal ikhlas agar menjadi orang-orang yang ikhlas. Nah itu tahapannya kan berbeda-beda. Kalau sudah ngaji hikam ini sudah, Masya Allah, merasa ikhlas itu sudah tidak bagus. Ya. Kita harus merasa apa? Semua itu perbuatan Allah. Jadi kita ngapain kita ikhlas mau kita tidak berbuat toh. Ini sudah tingkatan hikam. Ya. Ini makanya ini ngaji yang sudah tasawuf kelas tinggi ya, ini hikam ini. Tapi makanya kita beribadah semampu kita. Kita tidak usah mengingkari apa yang masih keadaan kita. Kita masih, kalau misalnya saya ingin surga, ya alhamdulillah kita inginkan surga. Saya masih ingin lepas dari neraka, ya. Jadi kita beribadah ini sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Walaupun ngajinya sudah hikam ya, tapi pada kenyataannya mungkin kita belum bisa sepenuhnya untuk menjalankan itu. Ya. Semampu-mampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak memaksa hambanya atau tidak mentaklif atau memberi kewajiban kepada hambanya kecuali hanya semampunya. Jadi kita kata beribadah kalau bisa belum seikhlas dalam hikam ini, ya ikhlas secara syariat tidak apa-apa. Gimana?
kita pokoknya jangan sampai, sebisa mungkin jangan ingin dipuji manusia. Sebisa mungkin hanya karena Allah. Seperti itu. Ya. Walaupun kita merasa beribadah hanya karena Allah, itu pun dalam tingkatan hikam ini masih dicela, masih tercela. Kenapa? Karena kita masih merasa berbuat kebaikan. Demikian. Terus penjelasannya Pak Yai. Ya, nggih, terima kasih sami-sami. Kelihatannya waktunya sudah cukup. Ya, dari saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.